Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita harus bersyukur dan bersukacita karena kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna hari ini, tanggal 18 Juli tahun 2021. Mari adik-adik, kakak undang bangkit berdiri karena kita akan bersama bernyanyi lagu Mas Teruna. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, Teruna harapan negeri. Masih dengan keadaan berdiri, mari kita persiapkan diri kita akan menyambut Tuhan hadir dalam persekutuan ini. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama dan ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja. Adik-adik yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa agar ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat kebaikan-Mu Tuhan. Pada hari ini kami boleh disegarkan kembali Tuhan di hari yang baru ini Tuhan. Ya Tuhan, kami hendak akan memulai ibadah ini Tuhan. Kiranya Engkau sertai setiap kami Tuhan, berilah roh-Mu atas kami Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan dengan baik Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau menyerahkan pelayan firman, begitu juga kakak-kakak yang terlibat dalam IHMPT ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menolong kami, dan jalannya ibadah ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan bermazmur bersama, terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-149, ayat yang pertama hingga ketiga. Kakak akan bacakan ayatnya yang tercetak keluar, dan adik-adik membaca
ayat yang tercetak ke dalam. Nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Demikianlah pembacaan Mazmur. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sambil kita memuji dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama dan kedua. Sabdamu abadi. Selamat pagi adik-adik teruna sekalian. Saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, agar apa yang boleh kami baca dan renungkan bersama, itu dapat kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia untuk mendengarkannya. Dalam Kristus Yesus Tuhan yang adalah Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik sekalian, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasalnya yang ke-25 ayat yang ke-14 yang menyatakan, sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi diberikan 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Ya, adik-adik sekalian, tentu setiap kita telah memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Setiap kita Tuhan percayakan untuk memiliki bakat, misalnya ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, ada yang pandai dalam pelajaran matematika, sains, atau ilmu sosial, atau berbagai bakat dan kemampuan yang Tuhan berikan. Nah adik-adik, sama seperti tokoh yang mau Kak Vale tunjukkan videonya. Adik-adik di rumah pasti pernah mendengar atau setidaknya tahu kisah hidup dari sosok ini. Nah, coba kita lihat dan perhatikan bersama apa sih yang sebenarnya dia lakukan untuk ada di titik ini. Untuk ada di titik bahwa semua orang sekarang mengenal dia. Jumlah followersnya begitu banyak, jumlah subscribernya di YouTube juga begitu banyak. Ada begitu banyak orang yang mengenal dia, bahkan terhibur
bahkan juga terinspirasi oleh sosoknya. Nah, bagaimana dia memulai segala sesuatunya itu? Apakah proses yang dia lalui itu adalah proses yang memakan waktu singkat, ataupun justru memakan waktu yang cukup lama? Proses yang semudah membalikan telapak tangan, atau proses yang butuh keringat, butuh upaya yang panjang? Coba kita dengarkan. Minasang, konnichiwa. Dari dulu, aku orangnya gampang resah. Ketika ada orang yang buang sampah sembarangan, aku resah. Ketika ada orang yang melanggar aturan, aku resah. Pokoknya, aku mudah sekali resah. Salah satu keresahanku pada saat SMA adalah melihat banyak sekali postingan-postingan yang kurang mendidik. Misalnya, hoax. Penderita sakit mah terbanyak adalah golongan darah AB. Gua AB. Oh, kayak gua mah deh. Atau misalnya postingan-postingan galau. Aku cemburu dengan caramu, bahagia tanpaku. Relatable banget. Bahagia tanpaku. Dan lain sebagainya. Lalu aku berpikir, gimana jadinya Indonesia di masa depan kalau misalnya generasi-generasi penerus bangsanya, anak-anak yang masih kecil itu setiap hari mengonsumsi hal-hal seperti itu. Melihat hal itu, aku pernah, ya bisa dibilang sering, protes dan mengeluh kepada teman-teman terdekatku dan juga keluargaku. Ya gimana ya, karena aku gampang resah, jadi aku protes gitu loh. Kenapa seperti ini, kenapa seperti ini, gitu. Tapi aku sadar bahwa kalau aku hanya protes, hanya mengeluh, itu tidak akan berubah apapun. Aku harus melakukan sesuatu yang real. Aku harus bertindak. Maka dari itu aku memutuskan untuk memulai sesuatu. Meskipun tantangannya sulit banget, meskipun pada saat itu aku masih gak ngerti apa-apa, aku belum punya followers yang banyak. Pada saat itu aku masih ingat banget, Instagram followersnya sekitar 100. Aku dan kakakku memberanikan diri untuk terjun ke dunia official account lain dan membentuk suatu account yang namanya Math Q&A. Di situ aku membuat postingan-postingan berbau matematika, misalnya soal matematika, bahasan matematika, puisi matematika, jokes matematika, dan sebagainya. Account Math Q&A itu aku buat dari 0 followers. Setelah beberapa bulan ngepost, membuat konten di Math Q&A, akhirnya Math Q&A mencapai 1000 followers. Pada saat itu mencapai 1000 itu benar-benar wah, seneng banget lah. Dan puji Tuhan, Math Q&A itu semakin lama semakin dikenal banyak orang, semakin lama followersnya semakin banyak, dan banyak orang yang mengajukan diri untuk membantu Math Q&A. Bahkan mereka mengajukan diri untuk membuat bidang-bidang lain. Dari hanya satu bidang matematika, dari 0 follower, sekarang Q&A sudah ada banyak bidang meliputi komputer, geografi, ekonomi, fisika, kimia, biologi, bahasa, dan sebagainya, dengan total follower lebih dari 700.000. Jadi semua ini dimulai pada saat aku masih SMA. Pada saat itu aku masih kelas 10 atau kelas 11 gitu. Pokoknya tahun 2015. Aku senang banget karena usaha kami untuk membuat konten pendidikan, untuk membuat sesuatu yang mengedukasi itu disambut baik oleh banyak orang, mendapatkan respon positif, mendapatkan dukungan banyak orang yang gak terduga gitu. Dan itu membuat kami optimis bahwa masih ada harapan untuk mencerdaskan bangsa. Aku jadi semakin optimis, semakin yakin kalau misalnya konten edukasi itu bisa disenangi oleh masyarakat, dan konten edukasi juga bisa bersaing dengan konten-konten lainnya. Perjuangan untuk berkontribusi bagi pendidikan bangsa nggak hanya sampai di situ. Aku mengembangkan Instagram pribadi aku. Di sana aku juga menaruh konten-konten matematika, konten-konten tentang motivasi, dan sebagainya. Aku juga membuat YouTube channel ini, Nihongo Matapu, ya, channel kesukaan kita bersama. Wadidaw. Untuk mengajarkan bahasa Jepang, lalu juga untuk berbagi pengalaman tentang belajar di Jepang, memotivasi orang-orang juga, dan berbagi hal-hal positif dan positive vibe. Jadi melalui channel Nihongo Matapu ini, aku mau memberikan inspirasi, motivasi, semangat bagi para penonton, dan juga edukasi secara fun, sehingga buat kalian semua yang menonton Nihongo Matapu tidak hanya mendapatkan hiburan, tapi juga bisa mendapatkan ilmu baru atau pengetahuan baru yang aku harap bisa bermanfaat buat kalian semua. Aku sangat bersyukur kalau misalnya sampai hari ini banyak banget orang yang terus memberikan respon positif, dukungan-dukungannya, dan juga feedback-feedback positif baik di Instagram maupun di YouTube. Berkat Tuhan dan dukungan kalian semua, channel ini yang mulainya dari 0 subscribers pada tahun 2017 akhir, sekarang bisa mencapai 1,7 juta subscribers. Dan bahkan mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, aku menjadi influencer pertama
yang diajak kolaborasi dan bekerjasama oleh Kemenristek-Dikti. Jadi Kemenristek-Dikti adalah Kementerian Riset dan Teknologi serta Pendidikan Tinggi Indonesia. Kata mereka, ada beberapa influencer lain yang juga dipertimbangkan, tapi akhirnya mereka memutuskan untuk memilih aku. Aku bisa sampai di sini, aku bisa di titik ini. Aku percaya itu bukan karena kuat dan gagahku, itu semua karena berkat Tuhan dan juga karena dukungan kalian semua. Terima kasih banyak. Kalian emang mantapku jiwa. Terima kasih banyak di Mantapu. Terima kasih banyak. Aku percaya ketika kita punya maksud dan tujuan yang baik serta positif, meskipun ada banyak rintangan dan masalah di depan, tapi percayalah, Tuhan akan membukakan jalan. Yang terpenting adalah kita harus berani untuk memulai. Kita tidak boleh pantang menyerah. Pokoknya hasil itu belakangan. Aku juga belum bisa dikatakan sukses. Bagiku, aku baru mulai. Perjalanan dan perjuangan ke depan untuk berkontribusi bagi pendidikan bangsa Indonesia masih sangat panjang. Dan untuk bisa memajukan bangsa Indonesia, aku yakin kita semua punya tanggung jawab. Maka dari itu, ayo kita sama-sama melakukan hal yang positif dan hal-hal yang berguna. Kalau aku pribadi, aku akan terus belajar dengan serius untuk studiku. Aku juga akan terus mengurus Q&A, dan aku juga akan terus membuat konten-konten yang bisa mengedukasi, yang bisa menghibur di Nihongo Mantapu ini. Kedepannya, aku punya mimpi dan rencana untuk membangun lembaga pendidikan sendiri, atau bahkan bisa membangun sekolah sendiri. Kenapa? Karena menurut aku, sekolah atau lembaga belajar itu adalah hal vital dan hal yang sangat penting untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi, aku ingin membuat sekolah yang bagus, sehingga sekolah itu menghasilkan banyak SDM-SDM yang berkualitas dan akan memajukan bangsa Indonesia. Dan hal itu, ya, berkontribusi bagi pendidikan bangsa Indonesia dan memajukan bangsa Indonesia adalah mimpiku. Jangan takut untuk melangkah, yang penting mulai saja dulu. Saya Jerome, saya baru mulai. Ya, adik-adik sekalian, dari kisah Jerome Pauline, kita belajar tentang bagaimana dia memulai segala sesuatunya dari nol. Jadi bukan proses yang mudah. Dia punya keresahan, dia punya cita-cita, tapi kemudian dia tidak berdiam diri atas setiap keresahan dan cita-cita yang dia miliki. Dia mengupayakan, dia mengembangkan talenta, dia mengembangkan potensi yang dia miliki untuk ada di titik ini. Untuk ada di titik semua orang sekarang mengenal dia sebagai sosok yang pintar dalam matematika, sosok yang saat ini kuliah di Jepang karena beasiswa, sosok yang juga menghibur orang-orang, followersnya, sosok yang menjadi inspirasi bagi kaum muda saat ini. Nah, adik-adik sekalian, hal serupa juga yang mau Tuhan ajarkan lewat perumpamaan tentang hamba yang diberikan tuannya talenta. Jadi adik-adik sekalian, talenta dalam bacaan kita ini bukan tentang potensi diri atau tentang bakat yang dimiliki, tapi ini adalah jumlah mata uang pada saat itu. Tapi dari hal ini, hal serupa yang mau disampaikan kepada adik-adik sekalian, bahwa kalau pada saat itu perumpamaan yang diberikan Tuhan adalah seorang tuan memberikan hartanya kepada hamba-hambanya. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Orang yang memiliki 5 dan 2 talenta ini mengembangkan talenta yang dimiliki, talenta yang diberikan oleh tuannya. Tapi satu orang yang diberikan 1 talenta ini, dia justru memendam talenta yang diberikan oleh tuannya, sehingga pada saat nanti kalau kita baca lagi di ayat-ayat selanjutnya, ketika dia tuannya pulang, dia justru tidak mendapatkan apa-apa karena dia memendam talenta tersebut. Nah, inilah adik-adik sekalian mau kita pelajari bersama pada saat ini. Maksudnya adalah dari kisah Jerome Pauline, dari perumpamaan yang Yesus berikan, kita mau belajar untuk terdorong mengembangkan bakat dan kemampuan yang ada dalam diri kita, sehingga menghasilkan kebaikan yang bermanfaat positif untuk kehidupan kita dan juga kehidupan orang-orang di sekitar kita. Kemauan kedua hamba untuk mengelola talenta atau mengembangkan bakat yang mereka miliki menunjukkan bahwa mereka mampu atau memiliki wawasan yang baik serta adaptasi yang baik akan kehidupan.
Jerome Pauline ada di titik ini bukan tanpa perjuangan. Jadi kalau misalnya adik-adik, "Kak, aku mau kayak Jerome Pauline," tapi adik-adik gak berjuang, adik-adik gak berusaha, adik-adik gak mengembangkan talenta dan potensi diri yang adik-adik miliki, maka mustahil rasanya kita dapat mengembangkan talenta dan ada pada titik yang sama dengan apa yang saat ini diraih oleh Jerome Pauline. Nah, adik-adik sekalian, pada pagi hari ini kita mau belajar bersama. Apapun talenta yang adik-adik miliki, mari bersama. Jangan seperti orang yang mendapatkan satu talenta tadi, dia memendam talentanya. Untuk ya udahlah, saya orang yang biasa-biasa aja, saya nggak kreatif, saya nggak mau untuk menjadi orang yang menjadi inspirasi, saya nggak punya inisiatif apa-apa. Nah, adik-adik, sebagai teruna dan teruni muda, sebagai teruna dan teruni Kristen, kita mau diajarkan dan kita mau diingatkan melalui kebenaran firman Tuhan bahwa apapun talenta yang kita miliki, apapun keresahan yang kita miliki saat ini, apapun yang menjadi kemampuan kita, bakat kita, mari kita kembangkan bersama. Kembangkan itu untuk menjadi pribadi yang lebih baik, minimal bagi kelompok di sekitar kita. Gak harus untuk menjadi YouTuber yang punya subscriber banyak baru kita bisa menginspirasi orang-orang yang ada di sekitar kita. Cukup untuk menginspirasi setidaknya orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, teman-teman kita. Jadi orang yang berdampak positif bagi mereka, memberikan penghiburan ketika mereka bersedih, memberikan semangat ketika mereka ada dalam pergumulan. Secara khusus di tengah-tengah pandemi saat ini, ada begitu banyak berita duka, ada begitu banyak hal yang menyedihkan ada bagi teman-teman kita. Mari kita hadir bagi mereka, memberikan semangat, memberikan motivasi bahwa kita sanggup melewati ini semua. Dan adik-adik sekalian, inilah panggilan dan pengutusan kita sebagai teruna dan teruni Kristen. Mari bersama kembangkan diri, semangat dalam menjalani kehidupan, kembangkan bakat talenta yang kita miliki. Kiranya setiap talenta dan bakat yang kita miliki ini mau senantiasa kita jadikan bekal awal bagi kita mengembangkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Mari bersama bertekad untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih baik, dan kiranya Tuhan Yesus yang adalah pemilik kehidupan adik-adik sekalian senantiasa memberkati kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Adik sekalian, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh mengajarkan setiap kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Untuk tidak memendam talenta, bakat, kemampuan, pengetahuan yang kami miliki hanya untuk diri kami sendiri. Tapi kamu mau membagikannya bagi orang-orang di sekitar kami. Kami mau mengembangkan diri kami lagi agar kami mampu menjadi motivasi, agar kami mampu menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar kami. Bantu kami Tuhan, perlengkapi setiap kami untuk memiliki kemauan dan tekad yang bulat untuk mengembangkan talenta kami. Karena dengan begitu kami telah melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai teruna dan teruni Kristen sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, bantu dan perlengkapi setiap kami, bimbing kami, jaga kami dalam setiap langkah kehidupan kami ke depan. Bapak yang baik, secara khusus kami berdoa bagi pandemi yang saat ini sedang mengalami lonjakan. Ada begitu banyak korban jiwa, ada begitu banyak orang-orang yang terpapar akan virus ini. Kiranya Tuhan anugerah, kesehatan, kekuatan Engkau berikan bagi setiap kami untuk dapat melalui pandemi ini dengan baik. Orang-orang yang harus kehilangan sanak saudara, kekasih hati mereka akibat virus ini, kiranya Tuhan memberikan penghiburan sejati. Tuhan menguatkan mereka, Tuhan memampukan mereka, bahkan Tuhan menghibur mereka untuk menjalani kehidupan ke depan bersama dengan Tuhan. Bapak yang baik, berdoa juga bagi gerejamu GPIB Bukit Harapan Surabaya. Setiap kami para pelayan, secara khusus pelayan di Persekutuan Teruna, kiranya Tuhan hadir bagi setiap pelayan-Mu yang memberikan pelayanan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga setiap adik-adik klien kami dimanapun berada dalam pendidikan mereka, dalam aktivitas mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan hadir bagi setiap mereka, menjaga, melindungi mereka dalam menjalani masa muda mereka. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami di dalam nama anak-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Adik-adik dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, dapat ditransfer ke rekening gereja. Lalu yang kedua, adik-adik dapat menitipkan persembahan ke orang tua untuk digabung di dalam amplop ibadah hari Minggu keluarga. Adik-adik, mari kita bawa persembahan kita dengan sukacita sambil menyanyi dari NKB nomor 199, baitnya yang pertama. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanan dari Kalvari, diharapkan terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Mari adik-adik, kita bawa persembahan ini di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan,
terimalah persembahan ini Tuhan, layakkanlah persembahan ini supaya menjadi berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh tersalurkan Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Ibadah kita secara ritual telah berakhir, tapi adik-adik dan kakak juga dipanggil untuk melakukan ibadah yang aktual, untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita, untuk bersama melakukan karya Tuhan di dunia ini. Adik-adik sekalian, kini arahkanlah hati dan pikiran kita untuk bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pemilik kehidupan kami boleh menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kiranya Tuhan boleh menyertai kehidupan kami ke depan, para teruna dan teruni, para pelayan-Mu. Tuntun dan sertai setiap kami. Genggam tangan kami dalam menapaki hari-hari ke depan, sertai kami dalam aktivitas kami sehari-hari, mulai dari hari ini kekal sampai selama-lamanya.